Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailul Husna dengan NIM 210201032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT saya tentang konsep dan SOP menyiapkan pasien untuk treadmill test, di mana ini tugas keperawatan medikal beda 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Baiklah, yang pertama adalah konsep treadmill test. Pengertiannya, treadmill test adalah uji latih jantung beban dengan cara memberikan stres fisiologi yang dapat menyebabkan abnormalitas kardiovaskuler yang tidak ditemukan pada saat istirahat. Tujuannya, meningkatkan curah jantung, tahanan atau resisten perifer, serta penurunan tahanan atau resistensi sistematik. Adapun SOP dalam treadmill test, yang pertama persiapan alat. A. Prosedur mengecekkan konektor, listrik, dan input tegangan listrik sesuai modifikasi alat. Yang B. Menghidupkan alat dengan menekan tombol power warna hijau, menghidupkan CPU dan monitor. Yang C. Menghidupkan printer. Adapun hal yang dilakukan terhadap pasien, yang pertama saat penjadwalan tes, yang kedua 1 jam sebelum tes pasien harus sudah ada di ruangan tes dengan menggunakan pakaian yang longgar agar mudah bergerak pada waktu tes. Ketiga, pasien disarankan menggunakan sepatu dan celana olahraga. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang berat selama 8 jam sebelum tes. Malam sebelum tes, pasien harus tidur cukup agar saat tes kondisi pasien segar. Adapun prosedurnya, yang pertama menentukan mode dan protokol mesin, yang kedua mengisi identitas pasien. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama tahap prainteraksi, melakukan verifikasi, yang kedua menyiapkan alat dan bahan, treadmill test, UPS stabilizer, EKG, kasa alkohol, jeli, dan mencuci tangan. Tahap orientasi. Yang pertama, memberikan salam terhadap pasien. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Yang keempat, menanyakan kesiapan pasien dan persetujuan pasien. Dan yang terakhir, melakukan kontra waktu. Tahap pelaksanaan atau tahap kerja. Yang pertama, menentukan mode dan protokol mesin. Yang kedua, mengisi identitas pasien. Yang ketiga, menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilanjutkan. Yang keempat, menanyakan kesiapan pasien dan meminta persetujuan pasien. Yang kelima, mempersilahkan pasien berbaring dengan tenang di tempat tidur dengan telanjang dada. Yang keenam, mengecekkan konektor listrik dan input tegangan listrik sesuai modifikasi alat. Yang kedelapan, menghidupkan UPS stabilizer. Yang kesembilan, menghidupkan alat dengan menekan tombol power. Yang ke-10, menghidupkan CPU dan monitor. Yang ke-11, menghidupkan printer. Yang ke-12, menentukan 10 tempat pemasangan elektroda pada tubuh pasien. Yang ke-12, membersihkan kulit pada lokasi pemasangan elektroda menggunakan kasa alkohol hingga berwarna kemerahan. Baiklah, setelah kering, tempelkan elektroda. Yang ke-13, fiksasi elektroda dengan sempurna. Yang ke-14, merekam EKG 12 leads dan mengukur tekanan darah pada pasien masih berbaring. Yang ke-16, menilai serta melaporkan hasil pengukuran dan gambaran EKG pada dokter. Yang ke-17, merekam EKG 3 leads dan mengukur kembali tekanan darah saat berdiri. Yang ke-18, memberikan contoh cara berjalan yang benar pada ban treadmill. Yang ke-19, mempersilahkan pasien untuk mencoba. Dan yang ke-20, menjalankan alat treadmill test dengan kecepatan rendah hingga pasien tampak stabil selama 30 detik. Setelah itu tes dapat dilakukan. Yang ke-21, merekam EKG 3 leads dengan mengukur tekanan darah setiap 3 menit sebelum periode alarm. Yang ke-22, memonitor perubahan EKG dan keluhan selama tes. Yang ke-23, memberhentikan tes sesuai proses terminasi tes. Yang ke-24, merekam EKG 12 leads dan mengukur tekanan darah segera setelah tes dihentikan, mempersilakan pasien duduk atau berbaring. Yang ke-24, merekam EKG 3 leads dan mengukur tekanan darah mulai dari menit pertama hingga ke-6 atau
gambaran EKG atau tekanan darah kembali seperti sebelum tes. Yang ke-25 menyeleksi adanya aritmia selama saat pemulihan. Yang ke-26 menyimpulkan hasil tes. Yang ke-27 membersihkan jeli yang menempel di tubuh pasien. Yang ke-28 menjelaskan pada pasien bahwa tes telah selesai. Dan yang terakhir merapikan kembali alat-alat pada tempatnya. Tahap evaluasi dan dokumentasi. Yang pertama, evaluasi hasil tindakan dan tanyakan respon pasien terhadap tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, hasilnya didokumentasikan. Yang ketiga, lakukan kontrak dengan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang keempat, membereskan peralatan tindakan. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan benar dengan 6 langkah cuci tangan yang benar. Baiklah, sekian dari PPT saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.